Malam, Kak. Bagaimana nih kabarnya? Kak. Kak. Sehat? Teman-teman yang bisa Alhamdulillah. on-cam boleh nih, on-cam. Kita belajar bersama-sama, ada 10 yang udah gabung ya. Sembari menunggu teman-teman, aku absen dulu ya teman-teman. Nanti yang namanya aku panggil, boleh on mic, barangkali terkendala juga boleh di itu ya, room chat. Yasmin, ada Yasmin? Belum ada. Govia, ada Govia. Govia Rizza Rida. Belum. Pande Komang Indah. Ada? Ada, Kak. Ada, Kak. Belum juga. Terus Devora Zalet ada? Belum ada, teman-teman. Aku lanjut ya. Zika Malika Lulu. Ada, Kak. Ada Zika, ada ya Zika. Bentar. Muhammad Rizky Yuda. Ada Rizky. Bukan rezeki saya, Kak. Ada ya Rizky. Oh. Kemudian Rizkungo Ramadan. Hadir saya, Kak. Udah gabung Rizkungo Ramadan. Sudah, Kak. Halo, Kak. Belum ada. Hadir, Kak. Kemudian Azanur Fatin. Ada Azanur Fatin. Ada, Kak. Hadir. Oh, belum. Sebentar, teman-teman. Sebentar ya. Aku ulang ya. Sepertinya aku ada kendala deh. Bentar. Coba ada yang bersuara dong. Pande Komang. Hadir, Kak. Belum ya. Teman-teman. Terdengar suaraku? Kedengeran, Kak? Nah, alhamdulillah. Tadi Pande Komang ada ya. Terus Rizko Ramadan juga ada. Hadir, Kak. Iya. Yasmin ada nggak Yasmin? Belum ya. Azza Nur Fatin ada ya Azza? Ada. Kemudian Adinda Alfira Riswa. Hadir, Kak. Hadir. Rahmi Aulia. Belum. Kemudian Raffi Raihan. Belum juga. Anissa Savana. Belum. Jasmine Sarah L. Belum.
Cecilia Ruth Stefani. Ada, Kak. Ada, ya. Kemudian Afifa Nurmila. Belum ada. Dini Dwi Rahayu. Belum. Cahyu Meldawanti. Hadir, Kak. Iya, Cahyu hadir ya. Terus Putri Dini Lestari. Belum. Priti Augustin Wildan. Belum juga. Nisa Diana Firdaus. Hadir, Kak. Nisa hadir. Kemudian Rara Aulia Putri. Hadir, Kak. Iya, Rara hadir. Nadia Fatika. Hadir, Kak. Nadia hadir. Arina Juwita Sari. Belum. Firda Fitriyanti. Hadir, Kak. Firda hadir. Agnia Faza. Hadir, Kak. Hadir. Ya, hadir. Terus Graciela Ivarel. Halo, Kak. Hadir. Kemudian Putri Emil Zola. Belum. Shalsa Nabila. Hadir, Kak. Hadir Salsa. Alfi Nailina Dewi. Belum. Sinta Nur Aziza. Udah hadir belum Sinta? Belum ya. Kemudian Nini Hikmatus. Hadir, Kak. Nini hadir. Kemudian Aulia Zahrotun. Aulia, ada nggak Aulia? Belum. Selvin Lois David. Hadir, Kak. Selvin hadir. Ashifa Nur Kolbi. Hadir, Kak. Hadir. Naila Azima. Belum. Hadir, Kak. Naila hadir ya, Naila. Iya, hadir, Kak. Adelia Silviana. Hadir, Kak. Hadir. Rahma Sati. Belum. Octavia Puspita. Hadir belum Octavia? Belum ya. Gahkaya Araria. Belum juga. Imelda Teresa. Belum. Tadi yang kelewatan Yasmin. Hadir ya Yasmin. Hadir, Kak. Kemudian Govia. Hadir ya. Sama Devora. Hadir, Kak. Ya, nanti kalau di akhir sesi nanti aku presensi lagi ya. Barangkali teman-teman ada yang sekarang belum gabung. Oke. Teman-teman aku izin share screen dulu ya. Udah terlihat, teman-teman? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah ya? Sebentar ya. Aku kayaknya ini nge-lag deh. Bentar-bentar. Nah. Udah? Oke. Aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari Saintek ya. Oke. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang morfologi dan semantik. Nah,
sebelum kita belajar tentang morfologi dan semantik, mungkin teman-teman itu ya belum pernah bertemu dengan aku, karena sebelumnya aku itu ngajarnya itu di kelas IPS 2 gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman. Perkenalkan, aku Anindya Novitasari, bisa dipanggil Anindya atau Vita, boleh bebas sesuai keinginan teman-teman. Kemudian aku sekarang kuliahnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Di sini aku sebagai tutor bahasa Indonesia ya teman-teman. Di kelas Saintek ini nanti insya Allah kita bertemu 2 kali. Karena selain itu ada juga Kak Uswa sama Kak Anindita yang akan menemani teman-teman untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk aku sendiri yaitu di pertemuan 7 dan 10 insya Allah. Nah, barangkali teman-teman mau tanya soal atau mau tanya apapun, itu kalian bisa menghubungi aku di Instagram ada Anindya dan nomor WhatsApp-nya ini udah tertera 088 0577 2696. Nah, aku udah bergabung kok di grup yang Saintek. Begitu teman-teman. Langsung saja kita ke sasaran pembelajaran pada malam hari ini. Nah, secara garis besar tadi kan udah aku bahas ya. Kita akan belajar tentang morfologi sama semantik. Nah, untuk detailnya kita akan belajar tentang definisi morfologi, kita akan belajar proses-proses yang terjadi di morfologi, kemudian kita belajar tentang definisi semantik, kemudian ada jenis makna kata, dan jenis perubahan makna kata. Nah, secara garis besarnya sasaran pembelajaran kita ini ada 4, teman-teman. Namun, aku izin ke teman-teman ya, karena meskipun sasaran pembelajarannya ini ada 4, tapi nanti kita di sini belajar agak banyak, teman-teman. Tapi sebenarnya ini adalah materi dasar. Gampanglah untuk teman-teman semua, gitu. Nanti barangkali aku jelasinnya agak kecepatan atau teman-teman ada yang kurang paham, langsung on mic aja ya, nggak apa-apa. Nanti aku ulangi lagi. Oke, yang pertama kita membahas dulu apa itu morfologi. Nah, morfologi itu adalah cabang dalam ilmu bahasa yang mempelajari tentang morfem. Morfem itu apa sih, Kak? Morfem itu adalah satuan minimal dari gramatikal. Contohnya nih, ada kata berhak. Nah, kata berhak itu terdiri dari 2 morfem. Yang pertama itu morfem ber, dan yang kedua adalah morfem hak. Nah, hak di sini merupakan kata dasarnya itu sendiri. Nah, untuk lebih singkatnya, morfologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kata. Nah, teman-teman mungkin udah familiar ya pembentukan kata. Oke, lanjut saja. Nah, proses-proses morfologi itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, ini ada afiksasi atau yang sering kita sebut dengan imbuhan. Kemudian ada reduplikasi atau pengulangan kata dan komposisi. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan morfem yang satu dengan morfem lainnya. Nah, afiksasi atau imbuhan yang sering digunakan yaitu prefiks atau awalan. Nah, prefiks ini adalah kata imbuhan yang diletakkan di bagian awal sebuah kata dasar. Jadi kalau prefiks itu awalan. Sederhananya kita menyebut dengan awalan begitu, teman-teman. Contoh prefiks yang biasanya kita gunakan, yang sering digunakan yaitu ada menasal yang pertama. Yang kedua ada penasal, kemudian ada ber, dan ada awalan ter. Jadi ada 4, teman-teman. Ada menasal, penasal, kemudian awalan ber, dan awalan ter. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas satu-satu dari awalan menasal. Nah, awalan menasal itu terdiri dari beberapa alomorf yang di sebelah kiri sendiri ini. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, alomorf itu apa, Kak? Gitu ya.
Alomorf itu keluarganya dari menasal. Nah, gampangnya begitu. Alomorf itu keluarganya dari menasal. Contoh, ketika menasal bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf L, M, N, NG, NY, R, dan W, maka kita menggunakan alomorf me. Nah, ini ada contohnya melangkah. Melangkah itu kan kita menggunakan alomorf me dan kata dasar L yang berawalan huruf L, yaitu langkah. Begitu, teman-teman. Jadi, prefiks menasal bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf ini, L, M, N, NG, NY, R, dan W, maka menggunakan alomorf me. Contohnya lagi ada memukul. Nah, memukul ini aku mau tanya dulu deh sama teman-teman. Memukul ini kata dasarnya apa ya? Apakah mukul atau pukul? Pukul, Kak. Pukul. Iya, Pukul. tapi mengapa di sini kok ini ditulis memukul? Apakah aku salah? Mengapa? Kalau pukul, mengapa jadi memukul? Adakah teman-teman yang tahu? Belum ya? Nah, untuk kata-kata dasar yang berawalan KTSP itu harus luluh apabila bertemu dengan menasal. Begitu. Menasal bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf KTSP itu harus luluh. Contohnya, pukul. Pukul kan awalnya itu kata dasarnya itu berawalan dengan huruf P ya. Pukul. Maka harus luluh menjadi memukul. Contoh lagi ada tulis. Tulis itu kan kata dasar yang berawalan huruf T. KTSP ya, kita ingatnya. Itu maka harus luluh juga. Jadi menulis. Gitu teman-teman. Paham? Apa masih bingung? Paham, Kak. Alhamdulillah, paham ya. Kemudian aku lanjut di sini ada contoh memakan, menilai, merawat, dan lain-lain. Selanjutnya, menasal bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf B, P, dan F. Maka menggunakan alomorf mem. Contoh, ada kata dasar baca. Maka kita harus menggunakan awalan mem, membaca. Kemudian ada foto. Menggunakan alomorf memfoto. Kemudian ada lagi membuat, memfokuskan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, bila menasal bertemu dengan kata dasar yang berawalan dengan huruf C, T, D, J, dan SY, maka terbentuklah alomorf men. Contoh, ada kata dasar cari. Nah, menasal yang digunakan yaitu alomorf men, menjadi mencari. Kemudian ada lagi kata dasar traktir. Nah, kalau traktir ini kan juga berawalan huruf T nih. Mengapa kok enggak luluh traktir? Adakah teman-teman yang tahu alasannya mengapa traktir kok tidak meluluh? Karena gini, Kak, me ditambah KTSP ditambah konsonan, jadinya tetap. Iya, ini karena konsonan ya, konsonan ganda, ada T dan R. Maka tetap mentraktir, bukan menraktir ya. Kalau ada temennya yang masih bilang, ayo aku mau menraktir, jangan di itu. Itu salah ya, menraktir. Yang benar adalah mentraktir. Karena ini dua kata dasar, dua huruf atau yang apa ya tadi? Dua huruf konsonan gitu teman-teman. Traktir jadi tetap gitu. Kemudian ada lagi mendaki. Ini kata dasarnya berawalan huruf D. Daki. Kemudian ada lagi yang jadi. Maka menjadi dan lain-lain. Kemudian bagaimana jika menasal ini bertemu dengan huruf vokal? Nah, ketika menasal ini bertemu dengan huruf vokal A, I, U, E, O, kemudian ada huruf G, H, K, dan KH, dan Q, maka menggunakan alomorf meng. Contohnya, mengambil, mengincar, mengusir, mengobeng, dan mengklarifikasi, dan contoh lainnya. Gitu ya teman-teman. Kemudian,
Jika menasal bertemu dengan huruf S, hanya huruf S saja, maka menggunakan alomorf men. Contohnya, ini menyerah. Kata dasarnya adalah serah. Maka ini harus luluh seperti tadi aturannya. KTSP itu harus luluh. Maka jadinya menyerah. Kemudian ada lagi menyapu. Ini kata dasarnya sapu. Berawalan huruf S. Oleh karena itu harus luluh. Lalu kemudian yang terakhir menasal bertemu dengan kata dasar yang bersuku satu. Maka menggunakan alomorf menge. Contohnya, kata dasar bersuku satu bom. Maka harus menggunakan menge. Jadi mengebom. Kemudian mengebor. Mengelap, mengecap, mengecek, mengelas, mengerem, mengetes, dan lain-lain. Ini merupakan kata dasar yang bersuku satu. Ada bom, bor, lap, cap, cek, kemudian ada las, rem, dan tes. Begitu teman-teman. Sampai sini, apakah ada yang masih bingung? Bagaimana teman-teman? Udah jelas? Atau ada yang masih bingung nih? Paham? Aman? Aman, Paham. Kak. Aman ya. Aku lanjut ya, teman-teman. Nah, ini harus yang kita perhatikan nih, teman-teman. Pasal pertama, apabila menasal bertemu dengan kata dasar yang berawalan KTSP, maka harus luluh. Contohnya seperti tadi ya, apabila ada menasal bertemu dengan kata dasar yang berawalan dengan KTSP. Di sini aku kasih contoh konsumsi, maka harus luluh mengonsumsi, begitu. Kemudian ini tadi pasal yang kedua, apabila menasal tidak luluh. Apabila bertemu dengan kata dasar berawalan KTSP yang apabila menggunakan konsonan ganda atau kluster. Contohnya ini ada produksi. PR ini ya. PR meskipun awalannya huruf P, kemudian diikuti konsonan lagi huruf R. Nah, itu tetap menjadi memproduksi. Contoh yang kedua, menasal bertemu klasifikasi dan akhiran kan, maka menjadi mengklasifikasikan, masih tetap. Lalu aku ada pertanyaan nih buat teman-teman. Ini mempunyai atau memunyai? Menurut teman-teman yang benar yang mana? Mempunyai atau memunyai? Kata dasarnya apa ya, teman-teman? Mempunyai. Mempunyai, Kak. Iya, yang benar adalah mempunyai. Mempunyai ini berasal dari kata dasar empunya. Bukan punya, mempunya. Empunya. EM-PUN-nya. Maka kita harus menggunakan mempunyai. Kemudian ada lagi, menyontek atau mencontek. Gimana teman-teman? Menyontek atau mencontek nih? Menyontek. Menyontek. Iya, betul. Menyontek ya. Kata dasarnya apa teman-teman kalau boleh tahu? Apakah contek? Kontek, S-O-N-T. Nyontek, Kak. Iya, betul. Sontek ya teman-teman. Menyontek itu kata dasarnya adalah sontek. Nah, oleh karena itu mengapa luluh menjadi menyontek? Karena awalannya tadi huruf S. Begitu. Paham ya teman-teman? Aku lanjut ya. Nah, kemudian ada penasal. Penasal ini sama ya aturannya dengan yang menasal. Jadi aku nggak nerangin secara detail ya, karena aturannya sama. Apabila kata dasarnya ini, maka akan menggunakan alomorf. Alomorf tadi udah paham ya, alomorf itu keluarganya penasal sama menasal.
begitu. Mengapa aku sebutnya penasal sama menasal? Kenapa kok enggak pem begitu atau mem? Karena kan banyak ya ini. Untuk memudahkan, kita sebutnya itu penasal atau menasal gitu aja. Ini contohnya ada pelakon, pemaaf, penasihat, dan lain-lain. Gak paham ya yang ini? Langsung aja aku loncati hal yang harus kita perhatikan di aturan penasal ini. Seperti tadi, apabila penasal bertemu dengan kata dasar yang berawalan KTSP, itu luluh. Contoh, ada penasal bertemu dengan kata dasar takluk, menjadi penakluk. T-nya luluh ya, teman-teman. Kemudian, pasal yang kedua, penasal tidak luluh apabila bertemu dengan kata dasar yang berawalan KTSP, tapi ini diikuti dengan konsonan ganda. Nah, contohnya di sini ada aku menggunakan kritik, menjadi pengkritik, begitu teman-teman. Bukan pengkritik gitu ya, nggak luluh, tetap pengkritik. Nah, apabila ini itu pasal baru, apabila bertemu konsonan PR, itu maka luluh. Contoh, ini proses. Penasal bertemu dengan kata dasar proses. Ada konsonan PR ya teman-teman. Maka itu harus luluh. Contohnya pemroses atau pemrosesan. Begitu. Apakah sampai sini aman? Paham? Kak, mau nanya boleh? Boleh. Tapi enggak yang pen gini, Kak. Cuman mau nanya, gimana cara kita buat nentuin K itu double apa enggak di belakang? Misalnya kayak percekcokan, itu kan kadang aku juga keliru itu antara K-nya di belakang ada 2 atau ada 1 doang. Itu gimana caranya, Kak? Makasih. Oh, untuk yang akhiran ya. Untuk akhiran itu kita harus tahu kata dasarnya dulu, teman-teman. Gitu. Berarti Misalnya, kalau misalnya cekcok, misalnya itu kan cekcok berarti K-nya di belakang, Kak. Berarti ya, kalau percekcokan berarti K-nya double. percekcokan. Percekcokan itu satu ya, nggak double. Karena itu kita menggunakan akhiran an, bukan akhiran kan. Begitu. Kan akhiran itu ada banyak juga ya, ada kan, an, begitu. Jadi kita harus lihat kata dasarnya dulu. Ada yang lebih spesifik nggak, Kak? Gimana caranya bedain mana kata yang kan, mana kata yang an? Misal ya, misal sekolahan begitu. Nah, itu kan sekolahan itu sekolah ya kata dasarnya. Nah, kita menggunakan akhiran an, sekolahan, bukan sekolahkan begitu. Untuk percekcokan itu satu. Karena cekcok itu, sebentar ya, aku cek dulu ya di KBBI, karena kita harus mengecek kata dasar itu, kata dasarnya itu benar merupakan kata baku atau tidak. Kita harus menggunakan KBBI nih, teman-teman. Teman-teman di sini udah pada download belum aplikasi KBBI? Atau bisa juga di secara daring. Iya, cekcok. Betul. Percekcokan itu menggunakan akhiran an. Karena kata dasarnya cekcok, begitu. Iya, betul, cekcok. Kata dasarnya. Bagaimana? Siapa tadi yang nanya ya? Graciela. Iya. Berarti rata-rata kata yang akhirannya juga K, kayak cekcok, kayak gitu-gitu, berarti nggak usah kan lagi, Kak? Apa? Iya, Soalnya, menggunakan akhiran. Berarti cuma an aja ya, Kak, ya? Iya, akhirannya. Oke, makasih, Kak. Iya. Gimana? Aku lanjut? Iya, Kak, lanjut aja. Oke. Aku lanjut ya. Ada awalan ber. Nah, awalan ber ini terdiri dari 3 alomorf. Ada alomorf be, ber, sama bel. Nah, aturannya itu
bila bentuk be digunakan pada kata dasar yang berawalan huruf R. Maka kata yang suku kata awalannya dan kata yang suku kata awalnya berakhir dengan bunyi R. Contoh, ini aku ada kata dasar renang menjadi berenang. Bukan R-nya double ya, berenang, bukan. Kemudian ada lagi kata dasar kerja menjadi bekerja, bukan berkerja. Bukan ya, siapa nih di sini yang masih bilang berkerja? Bukan ya, yang benar adalah bekerja. Begitu. Kemudian ada lagi ternak menjadi beternak, bukan berternak. Ini kita mungkin sering salah ya di sini. Bekerja, berternak, berternak gitu ya. Yang benar adalah bekerja sama beternak. Gitu. Kemudian aman ini? Aku lanjut, boleh? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oh iya, ada lagi tadi. Contohnya belajar. Kata dasarnya ajar. Belajar ya, bukan berajar. Begitu. Kemudian ini ada prefiks ter, awalan ter. Nah, aturannya bentuk ter itu digunakan pada kata dasar yang berawalan huruf R juga. Dan kata dasar yang suku kata awalnya berakhir dengan bunyi R. Contoh, terasa. Itu bukan terasa. Terasa. Begitu ya teman-teman. Jadi lulu. Ada prefiks ter dan kata dasar rasa. Maka terasa, bukan terasa. Gitu. Gampang ya ini. Nah, aku ada contoh soal nih. Untuk memahamkan kita belajar sejauh ini. Aku kasih waktu 1 menit ya teman-teman buat jawab. Sekarang 19.47. Oke, teman-teman boleh nih langsung ketik jawabannya di kolom chat. Oke, udah ada nih yang jawab. Kita bahas ya. Oh ya, untuk teman-teman yang tadi baru join, nanti di akhir sesi aku presensi lagi ya. Buat yang belum presensi tadi, tidak apa-apa. Oke, kita bahas. Imbuhan ber yang mempunyai arti mempunyai terdapat pada kalimat A, B, C, D, E. Sambil aku nyimak ya di chat. Ada yang jawab A. Ada yang jawab lagi A, B, C, 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 E. Tim A aja, Kak. Gimana nih teman-teman? Jawaban yang benar, kita bedah satu-satu ya. Adik bersepeda. Bersepeda ini adalah apa? Mengendarai sepeda artinya.
Itu Jadi, konteksnya menggunakan ya, Kak? iya, bisa Iya. mengendarai menggunakan. Gak jadi. Jadi salah ya, ayah. Karena maksudnya adalah mengendarai atau menggunakan sepeda, begitu. Kemudian yang B, murid berusaha. Berarti berusaha konteksnya melakukan usaha. Salah ya, berarti yang B ya. Kemudian yang C, bermaksud. Bermaksud berarti memiliki maksud atau mempunyai maksud. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Ayo ganti. Salah ya. Iya, betul C jawabannya. Bermaksud itu artinya memiliki maksud atau mempunyai maksud untuk mengunjungi nenek, begitu. Ibu berbelanja, berarti berbelanja itu sedang melakukan belanja. Kemudian E, berkeringat, berarti mengeluarkan keringat. Berarti jawaban C, betul. C for Cecil, betul. Betul ya. Lanjut gak nih? Lanjut, Kak. Soal nomor 2. Sambil aku pantau ya. Ini room chatnya. Waktunya 2 menit deh. Ini lumayan agak panjang nih. Silakan mengerjakan teman-teman. Langsung di itu ya, di room chat jawabannya. Gimana nih teman-teman? Belum ada yang jawab. Ayo. Boleh nih, salah nggak apa-apa. Salah. Kita kan belajar di sini. Oke? Setuju ya? Salah nggak apa-apa ya. Tapi harus benar-benar mengerjakannya. Kita habiskan salah-salahnya di waktu belajar ini. Biar nanti UTBK-nya udah benar. Langsung aja ya. Banyak tim A nih. Gimana? Aku bahas ya. Nah, baca dengan teliti penggalan teks berikut untuk menjawab soal di bawah ini. Pada hari pertama, sebelum ujian dimulai, semua peserta tes latihan mengisi lembar jawaban ujian. Setelah peserta ujian mendapatkan 1 set soal dan lembar jawaban untuk berlatih, dalam pengisian lembar tersebut,
Mereka dipandu oleh pengawas ujian. Pelatihan ini dimaksudkan agar mereka dapat mengerjakan dengan lancar tanpa mengalami banyak kesalahan. Dalam kutipan di atas terdapat bentukan kata yang salah. Ini kita menggunakan afiksasi ya. Maka yang salah adalah jawaban yang benar atau pembentukan kata yang salah, yaitu yang A. Latihan, mendapatkan, dan mengerjakan. Oh, ini kurang N ya, mengerjakan. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A. Ada yang bisa menjelaskan enggak mengapa pilih A? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? A. Belum ya? Aku jelasin ya. Ikut hati nurani. Aku jelasin ya. Kenapa kok A? Nah, A ini kurang tepat, teman-teman. Ini latihan. Latihan itu lebih tepatnya menggunakan pelatihan. Jadi pada hari pertama sebelum ujian dimulai, semua peserta tes pelatihan mengisi lembar jawaban ujian. Maka pelatihan yang benar. Kemudian mendapatkan. Mendapatkan di sini yaitu lebih tepatnya mendapat. Hanya mendapat saja. Setiap peserta ujian mendapat satu set soal dan lembar jawaban untuk berlatih. Begitu, teman-teman. Kemudian, untuk yang mengerjakan itu lebih tepatnya menggunakan kata bekerja. Nah, pelatihan ini dimaksudkan agar mereka dapat bekerja dengan lancar tanpa mengalami banyak kesalahan. Gitu, teman-teman, mengapa jawabannya A? Aman? Apa masih ada yang bingung? Kok Aman. gimana sih caranya? Siapa yang bilang aman? Halo, hai. Hai guys. Iya. Dengar aku nggak sih? Iya, dengar. Oh, dengar. Sorry kak. Iya, nggak apa-apa. Gimana sih caranya biar kayak mengerjakan sama bekerja? Itu gimana sih, Kak? Saya tadi aku beneran hati nurani jawabnya. Itu dilihat dari konteks kalimatnya sama kata dasarnya. Gitu. Ini kalau kita pakai latihan, itu kan kurang itu ya, kurang tepat ya. Semua peserta tes latihan, begitu. Jadi yang tepatnya pelatihan. Gitu. Kita baca. Pada hari pertama sebelum ujian dimulai, semua peserta tes pelatihan mengisi lembar jawaban ujian. Gitu kan lebih enak ya kalimatnya. Jadi untuk memudahkan kita itu, bukan cap-cip-cup sih, lebih ke kita harus sering latihan. Jadi kalau kita sering latihan, kita tahu kata dasarnya, gitu pasti ini instingnya itu, oh ini pakai ini, gitu. Ini harusnya ini, gitu. Jadi harus sering latihan. Dan kita harus tahu kata dasarnya. Kayak tadi mempunyai, itu kan empunya ya kata dasarnya. Mungkin sebagian orang itu atau banyak orang juga mengetahuinya itu kata dasar punya. Padahal sebenarnya bukan punya, empunya. Begitu juga dengan menyontek. Mungkin banyak teman-teman kita yang, atau kita sendiri mungkin dulunya belum tahu ya, kata dasarnya mungkin kita sebutnya contek gitu. Padahal sontek kata dasarnya. Nah, berdasarkan kata dasar tersebut, kita itu bisa mengetahui kita pakai morfem, kita pakai alomorf yang mana. Kalau kita contek, maka menjadi mencontek dong. Kalau kita tahu sontek, nah maka luluh jadi menyontek gitu. Gitu. Gimana teman-teman? Oke, Kak. Makasih. Iya, jadi ya gimana ya, harus banyak latihan deh gitu.
Lanjut. Bentar. Iya, nanti teman-teman yang telat atau yang terkendala jaringan bisa langsung chat atau langsung nanti aku presensi lagi ya. Apa di presensi sekarang? Sekarang atau nanti, teman-teman? Nanti aja, Kak. Iya, nanti aja ya. Kalau teman-teman takut itu kendala jaringan, boleh nih. Ketika aja di room chat, hadir atau gimana, nanti aku rekap terakhir-terakhir. Barangkali nanti teman-teman terpental atau gimana gitu. Gitu ya. Ini ada yang tanya, kalau kejuruan. Iya, kata dasarnya juru. Betul, Graciela. Kakak itu aku puji kakak loh. Kakak nggak mau kaget gitu, wah gitu. Mana nggak kelihatan? Oh, Masya Allah. Ya makasih ya, tapi ini semua titipan ya Allah. Nggak gitu kok, nggak secantik itu. Siapa tadi? Oke, lanjut. Lanjut ya teman-teman. Masih banyak nih. Kita lanjut ke reduplikasi. Reduplikasi adalah bentuk kata dengan cara pengulangan. Nah, macam-macam reduplikasi ini sangat banyak, teman-teman. Aku di sini pakai 5 ya. Ada kata ulang semu, kata ulang berimbuhan, kata ulang berubah bunyi, kata ulang sebagian, dan kata ulang utuh atau dwilingga. Langsung saja ke yang pertama dan yang kedua, yaitu ada kata ulang semu dan kata ulang berimbuhan. Nah, kata ulang semu itu apa? Kata ulang yang menyebabkan terbentuknya kata baru. Bila tidak diulang, maka kata tersebut tidak memiliki arti atau bisa bermakna lainnya. Contohnya, ubur. Itu kan tidak bermakna ya, bila hanya satu kata aja, ubur. Tapi kalau kita ulang, ubur-ubur, itu menjadi hewan laut yang berbahaya karena memiliki sengat. Gitu. Kemudian ada contoh lagi, mata. Mata itu alat indera untuk melihat. Bermakna ya, bermakna alat indera untuk melihat. Tetapi ketika kita mengulangnya, mata-mata, maka artinya orang yang mengawasi gerak-gerik orang lain. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau satu saja tidak diulang itu bisa tidak bermakna, bisa bermakna lain. Sedangkan ketika kita mengulanginya, ada ubur-ubur, mata-mata gitu. Itu bermakna lain lagi. Makanya kita sebutnya kata ulang semu. Gitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada kata ulang berimbuhan. Kata ulang ini adalah kata ulang yang mendapat awalan, sisipan, akhiran, atau gabungan imbuhan sebelum atau sesudah kata dasarnya diulang. Contoh, ada kata dasar lari menjadi berlari-lari. Gitu. Ini ada awalannya ya, ber. Kemudian ada tali menjadi tali temali. Aman sampai sini teman-teman? Aman, Kak. Aman? Iya. Lanjut ya. Lanjutnya, kata ulang berubah bunyi. Kata ulang yang mengalami perubahan bunyi pada huruf vokal maupun konsonan. Contohnya, warna-warni. Nah, ini berubah bunyi ya pada vokalnya A, kemudian I. Ada lauk, pauk. Ini berubah pada konsonannya. Ada sayur, mayur. Ini juga berubah pada konsonannya. Konsonan S berubah menjadi konsonan M. Gitu. Kemudian ada kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian adalah kata yang mengalami bentuk pengulangan pada sebagian katanya saja. Contoh, laki-laki menjadi lelaki. Kemudian ada daun-daun menjadi dedaunan. Jadi di sini yang diulang itu sebagian dari katanya.
Begitu. Kemudian yang terakhir ada kata ulang utuh atau dwilingga. Ini biasanya di bahasa daerah ada ya, dwilinggo begitu. Kata ulang utuh adalah kata ulang yang mengulang seluruh bentuk katanya, baik kata dasar maupun kata berimbuhannya. Contoh, ibu-ibu, pasar-pasar, pertokoan-pertokoan. Gitu. Gimana teman-teman sampai sini? Gampang ya ini? Aman, Kak. Aman? Lanjut. Kita ke komposisi. Komposisi adalah bentuk kata dengan menggabungkan beberapa kata dan memiliki satu makna. Yang termasuk ke dalam komposisi ini adalah frasa dan kata majemuk. Nah, ini ada frasa. Frasa itu dibagi menjadi dua. Ada frasa endosentris dan frasa eksosentris. Gitu, teman-teman. Frasa endosentris itu dibagi lagi menjadi dua. Ada endosentris atributif, contohnya lebih tua. Gitu. Ada endosentris koordinatif, contohnya kakek nenek. Kemudian yang eksosentris itu ada eksosentris apositif. Contohnya, dia menulis surat untuk Kak Pida, kakaknya. Gitu, teman-teman. Aku lanjut ya. Nah, ke bagian yang kedua, materi yang kedua, yaitu semantik. Nah, semantik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makna kata dan kalimat, atau pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Nah, lebih sederhananya semantik itu mempelajari tentang makna kata dan kalimat. Contoh, ibu. Ibu itu berarti orang tua perempuan. Gitu, teman-teman. Nanti barangkali teman-teman ada nih yang mau ke Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia atau Sastra Indonesia, nanti ada nih, ada semantik, ada tadi morfologi, gitu, ada fonologi, dan lain-lain. Nah, kemudian jenis-jenis makna kata itu dibagi menjadi 5 ya, teman-teman. Ada yang berdasarkan sifat hubungan antara kata dan maknanya, kemudian berdasarkan gejala kebahasaan, kemudian berdasarkan ada dan tidaknya makna tambahan, kemudian berdasarkan penerapan acuannya, dan berdasarkan konteks pemakaiannya. Kita itu ya beda satu-satu ya, yang berdasarkan sifat hubungan antar kata dan maknanya. Itu ada 2. Yang pertama ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata secara lepas, tanpa ada kaitannya dengan kata lain dalam sebuah struktur. Contoh, ibu itu berarti orang tua perempuan. Kemudian ada lagi makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna baru yang timbul karena terjadinya proses tata bahasa, seperti pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Contohnya, membaca. Membaca itu melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis. Gitu. Aku lanjut ya. Nah, ini ada soal nih buat teman-teman sebelum kita lanjut. Adik jatuh dari tangga. Makna kata jatuh pada kalimat di atas berarti apa? Boleh nih langsung jawab. Oke. Ayo, ada yang belum jawab kah?
Jawabannya adalah iya betul. Leksikal. Maknanya lugas ya, jatuh. Berarti benar, adik jatuh. Gampang ya teman-teman ternyata. Aku lanjut ke berdasarkan gejala kebahasaan. Maaf. Astagfirullah. Nah, berdasarkan gejala kebahasaan itu ada dua, teman-teman. Ada polisemi dan homonim. Apa itu polisemi? Polisemi itu merupakan suatu kata atau frasa yang memiliki banyak makna dalam satu alur pusat, atau singkatnya makna ganda dalam tataran kata. Contoh, kepala memiliki makna anggota tubuh. Bisa juga memiliki makna pemimpin, ketua, jiwa, atau bagian yang berada di atas, dan sesuatu yang bentuknya bulat menyerupai kepala. Jadi polisemi ini maknanya ganda atau bisa memiliki banyak makna. Begitu teman-teman. Kemudian yang homonim itu merupakan dua kata atau lebih yang mempunyai ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Contoh, bisa. Bisa itu dapat berarti racun ular dan dapat berarti juga sanggup atau dapat. Jadi meskipun kata bisa ini mempunyai ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi memiliki dua makna yang berbeda, yaitu makna racun ular dan makna sanggup atau dapat. Aman teman-teman sampai sini? Aman, Lanjut. Kak. Iya, aku lanjut ya. Berdasarkan ada tidaknya makna tambahan. Ini yang pertama ada makna denotatif dan yang kedua makna konotatif. Nah, makna denotatif atau referensial adalah makna yang menunjuk langsung pada makna sebenarnya dan apa adanya. Makna denotatif itu dikenal juga sebagai makna lugas atau sebenarnya. Contoh, hitam, warna seperti warna arang gitu. Kemudian kebalikannya ada makna konotatif, yaitu makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa tertentu. Kata konotasi biasanya digunakan dalam penulisan karya sastra yang digunakan untuk menimbulkan pesan dan kesan lainnya. Contohnya, ada konotasi positif memiliki nilai makna yang baik, seperti jenazah, suami, dan istri. Kemudian, sedangkan konotasi negatifnya itu bisa berarti mayat. Nah, gitu. Jenazah ini konotasi yang positif, sedangkan konotasi negatifnya yaitu mayat. Kemudian suami itu konotasi negatifnya menjadi laki. Istri konotasi negatifnya bini. Gitu, teman-teman. Aman? Aku lanjut ya. Berdasarkan penerapan terhadap acuannya, ada makna lugas dan makna kiasan. Makna lugas itu apa? Makna yang acuannya cocok dengan makna yang bersangkutan. Biasanya itu dipakai dalam bahasa resmi. Contoh, kaki. Ada kaki itik, kaki singa, kaki gajah. Nah, lugas kan ya, sesuai dengan atau cocok dengan makna yang bersangkutan. Kemudian kebalikannya ada makna kiasan atau figuratif yang acuannya tidak sesuai dengan makna kata yang bersangkutan. Makna ini biasanya digunakan dalam penulisan cerita, kemudian lukisan, ulasan, berita, dan kiasan. Dengan tujuan memberi kesan yang menarik perhatian dari pembaca. Contohnya, ada kaki langit. Nah, itu kan nggak ada kan ya secara lugas kaki langit. Kemudian kaki meja, itu sebagai kiasan saja, gitu. Kemudian berdasarkan teks pemakaiannya, berdasarkan konteks pemakaiannya. Nah, berdasarkan konteks pemakaiannya atau makna yang ditentukan oleh situasi atau konteks pemakaiannya. Contoh, rumah yang terbakar itu sudah mengarang dan tidak bersisa.
berarti berubah menjadi arang. Gitu teman-teman. Amankah sampai sini? Sebelum aku lanjut nih. Lanjut ya. Nah, ini ada contoh soal nih. Buat teman-teman. Ayo kita kerjakan langsung aja ya. Kata bercetak miring yang bermakna konotatif. Mana nih teman-teman? Boleh langsung jawab yang udah tahu jawabannya. Aduh. Ayo, kita bahaskah langsung? Atau ada yang mau jawab dulu nih? C, A, mana nih yang tim-timan dari tadi? Ada yang jawab B? Oke, udah banyak yang jawab ya. Ayo kita bahas yang pertama. Setelah diperiksa secara menyeluruh, diputuskan bahwa kaki tangan pasien itu diamputasi. Betul atau salah? Salah ya. Ini makna konotatif loh ya. Kaki tangan apa artinya? Salah ya. Iya, yang dicetak miring. Kaki tangan pasien. Yang dicetak miring kan kaki tangan pasien. Salah ya. Yang B, barang-barang yang akan diekspor melalui pelabuhan. Pelabuhan habis dimakan tikus-tikus pelabuhan. Betul apa salah? Betul ya. Tikus-tikus pelabuhan itu maksudnya orang-orang yang curang atau korupsi. Gitu teman-teman. Kemudian yang C, kutu buku itu berbahaya bagi kesehatan. Kutu buku salah ya. Kemudian yang D apalagi kambing hitam yang sudah cukup umur itu dijual dengan harga 500.000. Salah ya. Makna kiasan kambing hitam salah dalam konteks kalimat ini. Kemudian orang di desa itu mencari anjing gila yang sering makan ayam peliharaannya. Salah juga. Bentar aku lihat dulu ya. Jawabannya yang benar adalah yang B. Gitu teman-teman. Lanjut. Jenis perubahan makna kata itu ada 3. Perluasan, pergeseran. Kemudian ada, bentar, nggak kelihatan, penyempitan. Oh iya, aku mau tanya dulu deh ke teman-teman. Ini mau dilanjutin materi atau kuis nih? Langsung kuis, karena masih ada beberapa lagi. Lumayan sih. Gimana teman-teman? Tinggal ini sih perubahan jenis perubahan makna kata. Gimana teman-teman? Kalau misalnya masih cukup waktunya, ini aja Kak, materi dulu. Tapi kalau misalnya emang udah mepet, kuis juga nggak apa-apa sih. Kalau Terserah aku, Kakak. aku ngikutin kalian aja. Aku kan nggak apa-apa kalau lebih waktunya. Mungkin kalian boleh. Aku lanjut ya. Aku cepetin dikit ya. Jenis perubahan makna kata ada 3. Perluasan, pergeseran, sama penyempitan. Contoh perluasan yaitu
Kata ibu memiliki makna asal perempuan yang telah melahirkan kita. Sedangkan makna luasnya itu semua perempuan yang telah dewasa dan dihormati. Jadi perluasan makna itu berarti suatu kata akan memiliki cakupan makna yang lebih luas dari sebelumnya, gitu teman-teman. Sedangkan penyempitan makna itu makna kata mengalami perubahan cakupan menjadi lebih sempit. Contoh, kata madrasah memiliki makna asal sekolah. Sedangkan makna sempitnya yaitu sekolah yang mengajarkan hal-hal yang bersifat keagamaan. Gitu. Lanjut. Pergeseran. Ada 4. Ada ameliorasi, peorasi, sinestesia, dan asosiasi. Ameliorasi itu proses perubahan makna yang menyebabkan nilai makna meningkat atau memberikan konotasi yang positif terhadap maknanya. Contoh, busana dibandingkan dengan pakaian. Kalau busana kan terlihat itu ya, memberikan makna yang lebih gitu daripada pakaian gitu. Peorasi itu proses perubahan makna kata yang menyebabkan nilai makna menurun. Contohnya bunting, gerombolan, bini kan lebih bermakna itu kita pakai itu ya, hamil gitu, bunting. Kemudian istri itu lebih bermakna daripada bini gitu ya teman-teman. Kemudian ada sinestesia adalah perubahan makna akibat pertukaran atau perpaduan tanggapan antara dua indera yang berlainnya. Contoh, kata-kata orang itu terdengar manis. Terdengar sama manis itu kan berlainan ya. Kalau manis itu indera perasa, pengecap gitu kan ya. Kalau terdengar itu menggunakan indera pendengaran. Jadi yang perpaduan atau pertukaran dari dua indera yang berlainan gitu. Kemudian sedang asosiasi itu perubahan makna kata akibat adanya persamaan sifat. Contoh, gerombolan penjahat itu menyikat habis barang-barang yang ada di toko. Gitu teman-teman. Ini contoh soalnya, pakai enggak? Apa langsung ke kuis? Gimana teman-teman? Contoh soal dulu kok. Contoh soal? Oke, langsung aja ya, nggak pakai waktu. Yang tahu boleh nih langsung dijawab teman-teman. Makna pembentukan kata pada kata meminjamkan dalam kalimat. Karena kebutuhan akan dana yang cukup besar, teman akrab saya meminjamkan adik saya uang di bank. Sama dengan makna pembentukan kata bercetak miring. Loh, ini belum dicetak miring nih. Bentar, aku lihat dulu ya teman-teman. Ini yang A, yang dicetak miring, itu menimbulkan, kata menimbulkan. Kemudian yang B itu menyimpulkan, yang dicetak miring. Kemudian yang C itu membicarakan, yang D menerapkan, dan yang E menjualkan. Gitu teman-teman. Jadi makna pembentukan kata pada kata meminjam dalam kalimat ini. Karena kebutuhan akan dana cukup besar, teman akrab saya meminjam. Nah, makna meminjam itu sama dengan makna pada kata yang mana teman-teman? Yang A, B, C, D, atau E? Bingung nggak teman-teman kira-kira? Bingung?
Jawabannya yang benar adalah yang E. Betul, ini udah ada yang jawab nih yang E tadi. Cecil, kamu kan jawab E, kenapa bingung? Jadi, ini tuh meminjamkan itu jawabannya, itu konteks maknanya itu sama dengan menjualkan. Meminjamkan itu kan perbuatan yang kita lakukan untuk orang lain gitu ya. Ini teman akrab saya meminjamkan adik saya. Berarti teman akrabnya ini melakukan pinjaman ke bank untuk adiknya, adik saya ini. Gitu. Jadi meminjamkan itu konteks maknanya itu melakukan kepada orang lain. Gitu. Paham sampai sini teman-teman? Masih bingung? Jadi, meminjamkan itu kita melakukan untuk orang lain. Gitu teman-teman, lebih. Paham ya? Kita melakukan untuk orang lain. Nah, menjualkan juga kita melakukan untuk orang lain. Nah, pada kalimat yang ini, yang melakukan siapa? Teman akrab kan? Teman akrab saya itu melakukan untuk adik saya. Nah, sedangkan yang di kalimat E, itu saya yang melakukan untuk tetangga. Gitu. Iya, apapun usahanya yang penting untuk orang lain. Nah, betul. Konteksnya itu untuk orang lain. Gitu, paham ya? Pinter. Mantap deh, teman-teman. Oke, lanjut. Ini ada kuis. Sekarang waktunya kuis. Kakak itu ada hadiah apa? Apa? Oh, Itu hadiahnya ada hadiahnya ya? Hadiahnya itu ada 2, teman-teman. Ada kuis sama evaluasi yang harus diisi teman-teman. Gitu. Aku itu ya, salinkan dulu ya. Jadi teman-teman kerjakan dulu kuisnya, hadiahnya gampang kok. Soalnya cuma 5. Aku kasih waktu berapa? 15 menit? Bukan dong. Aku salinkan dulu ya, aku stop share dulu. Teman-teman diisi juga ya evaluasinya. Evaluasinya itu digunakan ini untuk menilai pembelajaran kita ini. Apakah teman-teman ada saran atau bentar-bentar. Ada penyusup kah? Siapa? Bentar ya teman-teman. Kok ini aku? Oke, aku salin linknya dulu. Mana ya? Bentar. Itu teman-teman. Tautan untuk kuis. Waktunya 15 menit ya. Dari sekarang. Berarti sekarang 20.30. 20.45 deh ya. Kalau bingung jawab Caca. C for Cecil ya.
Aku izin itu dulu ya teman-teman. Off mic sama off cam. Aku mau rekap dulu nih yang tadi telat. Oke, selamat mengerjakan. Oh iya, sekalian deh ya sama itu. Tautan untuk eval pembelajaran kita diisi ya teman-teman. Ini sebagai apa ya? Hadiah lah buat saya. Ini tautannya. Selamat mengerjakan teman-teman. Oke, aku izin share screen dulu. Gimana nih? Banyak yang salah atau gimana? Aku belum cek sih ya. Mana-mana. Oke. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah? Gimana nih, teman-teman? Udah terlihat belum ini PPT-nya? Udah, Kak. Ya, ada ya. Oke. Kita bahas ya dari nomor 1. Nah, untuk teman-teman, cara mengatasi. Nanti kan kalau UTBK itu biasanya teksnya banyak ya. Beberapa paragraf gitu. Nah, triknya kita baca dulu soalnya gitu. Jadi di sini kita baca ya. Berikut merupakan kalimat yang mengandung bentukan kata yang salah. Ayo, menurut teman-teman jawabannya apa ini? Bentukan yang salah. Kalimat 4, Kak. Iya, lebih tepatnya kata apa? Memupuk. Iya, mempupuk. Salah ya. Itu harus lulu ya. Memupuk. Nah, ada yang masih bingung? Lanjut, Kak. Lanjut. Nomor 2. Dalam suatu wilayah yang dihuni berbagai etnik, terjadi integrasi. Makna istilah integrasi dalam kalimat di atas. Pembauran. Iya, betul. Pembauran ya, sesuai dengan KBBI edisi 5, arti dari integrasi adalah pembauran. Udah pintar nih, udah jago. Harusnya lebih sulit lagi ya soalnya. Nomor 3, kata yang tidak tepat. Apa teman-teman tadi jawab? Permainan. Iya, permainan, betul. Harusnya yang benar apa? Bentuk. Bermain. Iya, betul, bermain. Kalau permainan itu sesuatu yang dilakukan gitu ya. Sesuatu yang dimainkan gitu. Nah, sedangkan bermain itu kegiatannya. Jadi yang tepat adalah bermain. Secara umum dikatakan masa kecil adalah masa bermain. Pinter, udah jago nih teman-teman. Kemudian lanjut nomor 4. Membuku apa? Kata membuku dalam kalimat tersebut berarti apa? Menjadi gumpal kecil-kecil. Iya, betul. Menjadi gumpal kecil-kecil ya. Sesuai dengan KBBI. Kemudian yang terakhir, ini nih. Terkontaminasi pada kalimat 8. Penularan itu terkotori. Terkotori bisa, tercemari juga bisa. Jadi yang benar adalah yang B. Betul semua nih berarti teman-teman.
Salah 2 tadi, Kak. Enggak, salah. Ada yang salah. Ada yang salah? Gak apa-apa. Aku salah, Kak. Nangis nih, Kak. Tanggung jawab, Kak. Apa? Aku salah nih. Nangis aku, Kak. Tanggung jawab, Kak. Gak apa-apa. Salah mah Kalau biasa. di sekolah udah remet aku, Kak. Gak apa-apa. Ini kan masih belajar. Udah ya teman-teman, ada yang masih bingung kah dari kuis tadi? Aman? Kalau terpengaruh itu apa sih, Kak, biasanya? Apa? Terpengaruh. Iya, Kalimat. kenapa? Itu kalimatnya contohnya gimana, Kak? Kayak konteksnya sama. Misalnya nih, Terpengaruh bisikan setan. betul. Ibu terpengaruh dengan ucapan adik juga bisa. Jadi ibu itu misalnya ibu berbicara apa gitu ya, gitu. Terus dipengaruhi adik nih, adik bicara ini tuh ke ibu. Jadi ibu itu berubah pikiran gitu. Jadi berubah deh pikirannya ibu tentang yang ini tadi. Gitu, itu terpengaruh contohnya. Mungkin itu tadi yang terpengaruh bisikan setan, misalnya mau sholat gitu ya. Terus mau HP-an dulu 5 menit lagi gitu. Nanti lagi gitu sampai waktunya udah mau habis nih. Nah, itu terpengaruh setan. Kata siapa tadi? Grace, Kak. Gitu. Agak serem ya, Kak? Apa? Agak serem gitu. Jadi ya gitu deh. Terpengaruh itu apa ya? Konteksnya itu. Bentar. Biar lebih. Nah, terpengaruh itu terkena pengaruh gitu. Kalau di KBBI gitu, terkena pengaruh. Sedangkan pengaruh itu daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak. Gitu. Jadi ya itu pemikirannya terpengaruh. Itu teman-teman. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Seperti tadi, ada yang terpengaruh, aku tim aja Kak, gitu. Tim A aja. Itu juga terpengaruh teman itu. Ikut-ikutan itu. Maaf ya, Grace. Grace, kamu kok seru sih? Iya, Kak. Kakak mau temenan sama aku nggak? Mau dong. Boleh. Kita di sini kan temenan semua. Boleh. Udah, teman-teman. Aku itu ya presensi lagi ya. Karena chatnya, Masya Allah, rame. Seneng aku. Chatnya ketimbun tadi yang udah presensi. Yang di sini yang belum, Rahmi Aulia. Ada Rahmi? Belum ada. Terus, Raffi Raihan. Belum? Atau terpental ya? Terus, Anissa Savana. Hadir, Kak. Hadir ya Anissa tadi. Jasmine Sarah. Hadir, Kak. Hadir. Kemudian Afifa Nurmila. Belum? Dini Dwi Rahayu. Belum? Putri Dini Lestari. Iya, Kak, hadir, Kak. Hai, Pudin. Halo. Pudin itu? Putri Dini. Gak apa-apa, boleh. Astaga, disingkat. Priti Augustin. Priti, belum ya. Putri Emil. Nggak ada. Alfi Mailina. Sinta Nur Aziza. Nggak ada juga. Aulia Zahrotun. Nggak ada.
Rahma Seti, Oktavia Puspita, Gahkaya, sama Imelda. Nggak ada ya? Berarti selain yang aku sebut barusan, udah tercatat hadir ya teman-teman. Yang belum tercatat hadir, ada Rahmi, Raffi, kemudian Afifa, Dini Wahyu, Putri Emil, Alfi Mailina, Sinta Nur Aziza, Aulia Zahrotun, Raffi, Rahma, Oktavia, Gahkaya, sama Imelda. Lainnya hadir, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman yang udah hadir malam ini sampai jam 9 kurang, Masya Allah. Maaf ya, mungkin karena ini materinya juga banyak, atau aku ada salah-salah kata. Oh, mau on cam dulu kah? Grace belum mandi, Kak. Beneran, Kak. Oke. Nggak apa-apa Kak, asli Grace itu memang kalau meeting nggak pernah mandi. Arina Juwita, udah ya, udah tercatat hadir. Arina Juwita. Iya, Arina Juwita udah, aman. Udah ya teman-teman. Siapa tadi yang mau mandi? Silakan mandi, langsung istirahat. Iya, Grace mau mandi. Selamat istirahat teman-teman. Semoga aku doakan, semoga iya ada yang jam 10 ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin ya Allah. Terima kasih. Aku akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih yang udah hadir. Dadah, Kak.